Nah sekarang, nah ini menurut petunjuk ini, sungai-sungai ini perlu dijaga agar tidak mengalirkan kotoran ke dalam penampungan tadi itu. Anggota tubuh ini yang harus dijaga dari maksiat sehingga tidak mengalirkan ke hati berupa kotoran atau kegelapan ke dalam hati. Hifdzi ainin, menjaga mata. Coba kita lihat apa sih dosa-dosa mata itu. Melihat auratnya perempuan atau auratnya laki-laki sama saja. Atau melihat apapun yang menimbulkan syahwat. Atau melihat dalam rumah orang lain tanpa izin. Sampai masuk rumah orang kemudian lihat gitu tanpa izin. Haram hukumnya, maksiat. Lah kalau bertamu bagaimana? Ya sampai timbang rasanya sendiri. Kira-kira orangnya itu rela apa enggak? Sekiranya rela, berarti enggak apa-apa. Apalagi melihat orang lain dengan pandangan yang meremehkan. Ada ya, memandang sebelah mata. Nah, kira-kira begitu ya. Lirikan-lirikan hinaan kan ada ya. Itu maksiat. Nah. Apalagi yes, melihat kemaksiatan tapi dia nggak ingkar. Jadi ada maksiat di depan kita, tapi kita menikmati. Nggak ingkar, ini dosa-dosa. Jadi apa yang dilakukan ya harus diingkari. Kalau nggak kuat, nyengkri. Kalau terpaksa ada di situ, hatinya harus ditata. Menunjukkan tidak ridho kepada mungkarannya ada di depan. Banyak sekali mata. Nah, mata ini kan dalam hadis itu mata itu seperti busur panah itu. Susah dikendalikan. Nah, mata kalau sudah melihat seseorang, melihat apa-apa, itu mengukir di dalam hati. Paham gak ini ya? Jadi misalnya kita melihat, paling gampang anulah contoh cewek aja. Kita melihat cewek plek gitu ya. Itu di hati sudah mengukir itu. Jadi gambarnya cewek tadi sudah diukir dalam hati. Kita mau tidur ini masih ingat. Oh, betul nggak ya? Nah, itu ukiran dari mata. Nah ini kalau tidak dikendalikan, gini-gini yang bisa mengotori ke dalam hati. Jadi supaya ngaji tasawuf, ngaji akhlak urusan hati lah pokoknya. Urusan hati, masya Allah. Kalau oke, wal lisani, dan menjaga lisan. Dari apa? Dari maksiat. Maksiatnya lisan banyak sekali. Ghibah, namimah. Namimah itu mengadu domba. Memindahkan pembicara ini dipindahkan ke sono, pembicara ini dipindahkan ke sono. Tujuannya untuk agar terjadi keributan. Itu namanya dosa besar. Al-kizab, apa namanya? Berbohong. Apalagi berbohong ini. Kemudian menghina, mencaci, apalagi sampai menghina kepada sahabat, itu bisa murtad. Menghina kepada Nabi bisa murtad. Menghina kepada Quran murtad. Menghina pokoknya ucapan-ucapan. Nah, sesuatu yang haram diucapkan maka haram ditulis. Kaidahnya. Sampai haram mengucapkan miso apa? Mengumpat. Nulis itu juga haram. Nulis WA misalnya, tapi isinya umpatan, ya haram. Tulis di papan tulis, tapi isinya yang andai kan diucapkan haram, maka ditulis juga haram. Itu maksiatnya tangan. Maksiatnya tangan juga misalkan sesuatu yang haram dilihat, maka haram disentuh. Cewek haram dilihat tanpa kebutuhan, maka haram juga disentuh. Malah lebih besar dosanya daripada sekedar melihat. Karena menyentuh lebih nikmat daripada melihat. Kok ide umum. Memukul tanpa alasan yang hak. Tiba-tiba mukul aja. Kecuali ada alasannya hak, misalnya mukul kepada murid, kepada anak sendiri, tujuannya mendidik. Itu boleh, itu pun harus ada salamatul atibah, ada syarat, ada jaminan keselamatan. Mafhumnya apa? Kalau sampai terjadi sesuatu kecelakaan,
maka dia harus menanggung kecelakaan itu. Doman namanya. Dalam fikih seperti itu. Jadi misalnya sampai punya murid jauh wewer, ternyata telinganya lepas. Ini berarti namanya jeweran yang tidak salamatul akibah. Jadi jewer murid, jewer anak itu boleh, satu, tujuannya harus baik, mendidik. Yang kedua, ghairul mubarih, tidak sampai menyiksa atau menyakiti. Yang ketiga, salamatul akibah, harus dijamin tetap akibatnya itu baik, tidak sampai melukai. Nah, kalau tiga ini terpenuhi, maka syariat mengizinkan. Bisa diterima kira-kira nggih. Insya Allah kalau begini ini diperhatikan ya, guru atau orang tua itu nggak adalah dipermasalahkan oleh HAM gara-gara kan banyak sekarang ya orang tua menuntut gurunya gara-gara menghukum anaknya. Tapi kalau ini diperhatikan insya Allah enggak. Maka memang guru mengajar itu harus diwarnai, ditenagai oleh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai tasawuf seperti ini. Sehingga semua yang dilakukan itu terkendali sesuai dengan syariat. Bahkan saya lupa sahabat siapa itu, kalau nggak salah Sayyidina Ali pernah mau menghukum orang kafir. Kemudian kalau nggak salah ini, mohon maaf kalau salah, diludahi terus gitu, semakin marah. Justru semakin marah inilah Sayyidina Ali tidak jadi menghukum. Mafhum maksudnya kira-kira. Kenapa? Karena dikhawatirkan menghukumnya Sayyidina Ali ini kecampuran nafsu. Halo? Paham ini ya? Jadi kalau sampai menghukum peserta didik, murid, itu usahakan itu tetap bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan kecampuran nafsu. Justru kalau kecampuran nafsu hindari. Ketika menghukum, usahakan tidak dalam kondisi godok, nafsu, dendam dan seterusnya. Ya, tapi berat ini. Saya sendiri juga belum mampu. Berusaha bareng-bareng lah, berusaha bareng-bareng sekuat-kuatnya kita lakukan, sekuat-kuatnya. Dengan harapan semoga ada tambahan kenikmatan berupa ditambahi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Jadi balasan ketaatan ini agak menyimpang dikit ya. Orang lain melakukan ketaatan, itu balasannya adalah ketaatan kedua. Balasan ketaatan kedua ada ketaatan kedua. Sampean mau bisa ngaji seperti ini, itu bisa jadi karena sampean sebelumnya melakukan kebaikan. Jadi terus. Sebaliknya dosa juga begitu. Dosa yang kita lakukan itu bisa jadi karena hukuman dari dosa sebelumnya. Dosa sebelumnya ini hukuman dari dosa sebelumnya. Jadi terus berantai. Ini yang dimaksud dengan wa ita'adzana wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Yang dimaksud menambah kenikmatan itu adalah menambah kebaikan. Jadi sampai melakukan ketaatan, disyukuri, maka Allah akan menambahkan ketaatan lagi. Ketaatan lagi. Sebagai usia ini dipenuhi dengan nilai ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Ain, lisan, tangan, kaki sekarang. Kaki dipakai untuk jalan menuju maksiat. Ngapeli cewek. Dipakai untuk apa lagi? Pokoknya maksiat. Kalau para wali itu sih dijaga dari dosa, tapi nggak sampai maksum. Beda ya, kalau Kanjeng Nabi, para nabi itu maksum, dipelihara oleh Allah dari melakukan dosa. Tapi kalau wali itu dijaga, hifdzu, dijaga oleh Allah. Jadi
para wali itu gimana ya? Kalau ada maksiat, misalnya ya, itu diparingi cara menjaganya kadang ditakdirkan ngantuk, ketiduran, akhirnya nggak jadi maksiat. Paham nggak ini? Jadi bisa jadi sampai tidur dan sebagainya itu bisa jadi itu adalah perlindungan Allah agar sampai tidak melakukan, agar kaki ini tidak dipakai jalan untuk, misalkan di perempatan sana ada orkesan atau apa yang di situ banyak maksiat kan, dilalah sampai ditakdirkan ngantuk. Bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan Allah kepada sampean biar sampean tidak datang ke sana sehingga terbebas dari maksiat. Begini ini bisa jadi karena syukur yang sampean lakukan atas kebaikan sebelumnya. Jadi begitu. Oke, kaki dipakai jalan untuk menuju ke maksiat, dipakai nendang yang tanpa hak dan sebagainya. Apa kaki farji atau kemaluan jelas harus dipelihara dari semua hal yang menimbulkan syahwat, dipelihara dari zina, naudzubillah, liwat. Liwat itu apa namanya, wati dari dubur namanya liwat. Oke. Pokoknya prinsipnya seluruh anggota tubuh dikendalikan betul dari melakukan maksiat. Harus diilmoni apa saja maksiat itu nanti dicari. Nah, maksiat yang dilakukan oleh tubuh itu nanti mengalirkan kegelapan, kotoran ke dalam hati. Nah, karena itu hati kalau sudah kotor seperti itu, segeralah dipakai untuk bertobat agar kembali lagi bersih. Itu kira-kira petunjuk dari kitab ini untuk bisa menjaga maka taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi di bait tadi ada fajtahadan. Sungguh-sungguhlah. Ini artinya apa? Artinya memang ini butuh keseriusan. Untuk bisa menjaga tadi itu memang butuh keseriusan. Sirusnya kayak apa? Sirus itu dicirikan dengan pengorbanan dan menanggung penderitaan. Apa ya? Pengorbanan memang harus berkorban, kadang memang harus menderita, harus dilatak salah, jangan sampai malas. Nah, malas itu nggak ada obatnya. Obatnya satu, apa? Paksa. Malas itu nggak ada obatnya. Jadi kalau sampai datang kepada kiai, ya Allah, ya kiai, Tuhan dengan dongaaken ben mboten males, nggak iso didongakne. Isone piye? Dipaksa dhewe. Dipaksa. Nah, cuman yang memaksa itu ada kalanya diri sendiri. Ini agak berat. Ada kalanya lingkungan sekitar. Ada kalanya orang lain, orang dewasa yang bisa mengawasi kita. Karena itulah pentingnya kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik dan tinggal di lingkungan yang baik. Agar kondisi ini memaksa kepada kita untuk tidak malas, agar selalu serius untuk mendandani nafsu. Itu pentingnya pergaulan.